Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tiara Sari dari Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 5A. Baiklah, saya akan membacakan hasil PPT saya yang berjudul Landasan Teoritis Media Pembelajaran. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat si penerima pesan. Dalam proses penyampaian informasi ini dengan menggunakan saluran media, maka komunikasi akan menerima informasi atau pesan tersebut melalui kelima pasca inderanya: penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Adapun beberapa tinjauan tentang landasan penggunaan media pembelajaran antara lain landasan filosofis, psikologis, teknologis, dan empiris. Yang pertama, landasan filosofis. Ada suatu pandangan bahwa dengan digunakannya berbagai jenis media hasil teknologi baru di dalam kelas akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Dengan kata lain, penerapan teknologi dalam pembelajaran akan terjadi dehumanisasi, akan tetapi siswa dihargai harkat manusianya, diberi kebebasan untuk menentukan pilihan baik cara maupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua ada landasan psikologis. Dengan memperhatikan kompleks dan uniknya proses belajar, maka ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Di samping itu, persepsi siswa juga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh sebab itu, dalam pemilihan media, di samping memperhatikan kompleksitas dan keunikan proses belajar, memahami makna persepsi serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penjelasan persepsi hendaknya diupayakan secara optimal agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Yang ketiga ada landasan teknologis. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Untuk selanjutnya berpengaruh terhadap pola komunikasi di masyarakat. Tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap pendidikan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat pendidikan tidak mungkin lagi dikelola hanya dengan pola tradisional, karena cara ini tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketuntutan masyarakat. Yang keempat ada meningkatkan produktivitas pendidikan atau can education more products. Dengan media dapat meningkatkan produktivitas pendidikan antara lain dengan kata lain mempercepat laju belajar siswa, membantu guru untuk menggunakan waktunya secara lebih baik dengan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga guru lebih banyak membina dan mengembangkan kegairahan belajar siswa. Yang kelima ada memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual atau disebut can make education more individual. Pembelajaran menjadi lebih bersifat individual antara lain dalam variasi cara belajar siswa, mengurangi kontrol guru dalam proses pembelajaran, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan kesempatan belajarnya. Yang keenam ada memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran atau disebut can give education a more statistic. Arti perencanaan proses pembelajaran lebih sistematis. Perkembangan bahan pembelajaran dilandasi oleh penelitian tentang karakter siswa, karakter bahan pembelajaran, analisis instruksional, dan perkembangan desain pembelajaran dilakukan dengan serangkaian uji coba yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ketujuh ada lebih menetapkan pembelajaran atau disebut dengan make education more purposeful. Pembelajaran menjadi lebih mantap dengan jalan meningkatkan kapasitas manusia menyerap informasi dengan melalui berbagai media komunikasi, di mana informasi dan data yang diterima lebih banyak, lengkap, akurat. Kedelapan, dengan media membuat proses pembelajaran menjadi lebih langsung atau seketika, disebut dengan can make learning more immediate. Karena media mengatasi juga pemisah antara peserta dan sumber belajar, dan mengatasi keterbatasan manusia pada ruang dan waktu dalam memperoleh informasi, dalam menyajikan kekontriakan meskipun tidak secara langsung. 9. Memungkinkan penyajian pembelajaran lebih merata dan meluas atau disebut can make education more equal. 10. Landasan empiris.
Temuan-temuan yang penelitian menunjukkan bahwa pendapat interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakter belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya, siswa akan mendapatkan keuntungan dan signifikasi bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik, tipe, atau gaya belajarnya. Kesimpulannya adalah, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perhatian, dan minat si penerima pesan. Ada beberapa tinjauan tentang landasan penggunaan media pembelajaran, antara lain filosofis, psikologis, teknologis, dan empiris. Landasan filosofis, landasan psikologis, landasan teknologis, dan landasan empiris. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.